MPTT Sulut atau Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Sulawesi Utara, melaksanakan zikir dengan tema Tawajur Akbar menata hati membangun ketakwaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala, dan dihadiri Buya Kiai Haji Muhammad Ansari Abasi Al-Makassari, Munafis Perwakilan Mursid Tarikat Naksabandi Al-Khalidi, Abun Muslim Blongkot, Munafis Perwakilan, Mursid Tarikat Naksabandi Al-Khalidi, Abul Habaib Muhammad Fadli Sunoto, Pakar Dewan Guru MPTTI Sulut, Jaber Jamalo, Khalifah MPTT Sulut, Halid Jua, Khalifah MPTT Manado, Haji Sarhan Antili Ketua Umum MPTTI Sulut, Bisri Blongkot, Ketua MPTT Atinggola Gorut, Sarjan Maramis, Ketua MPTT Likupang Minut, Ustadz Hajirin Saripi, Ketua MPTT Bolsel, Umar Taher, Ketua MPTT Ikhwan Dumoga, Haji Imran Kosoloi, Ketua MPTT Mitra, Haji Baela, Ketua MPTT Bangkok, Ustadz Jubair Manangi, Ketua MPTT Bilalang Bolmong, dan anggota lainnya. Saat diwawancarai Tengku Muhammad Fadli Sunoto menyampaikan, bahwa kegiatan ini sering dilakukan setiap bulan setiap hari Sabtu, apalagi hari ini hari Sabtu yang terakhir, karena sebentar lagi kami umat Muslim akan menghadapi bulan Ramadan. Bukan itu saja, Fadli juga menambahkan bahwa kegiatan tadi ada juga pengijazahan Thariqah Naksabandi, yaitu mencari ridho Allah dan bermarifat dengan Allah. Tawajuk Akbara, dan mandi tubat dengan menghilangkan dosa-dosa kita, di dalam Thariqah, berwudu. Pengajian atau syariat dan tarikat dan hakikat. Tanya ini majelis apa, kegiatan apa, maksud dan tujuannya apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas junjungan alam baginda Rasulullah SAW. Pertama-tama pujian kami, takdim kami untuk Murabbina Abu Amran wal Fadili, dan juga untuk seluruh masyarakat kiram, dan juga kepada guru-guru kita. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, nama majelis ini namanya adalah Majelis MPTT. Majelis MPTT ini singkatan dari Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Kalau Abuya menjelaskan yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah hakikat, sementara tasawuf adalah thariqah. Maka maksud daripada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf ini adalah satu majelis yang mengkaji tentang hakikat orang yang bertasawuf atau tentang tauhid orang yang bertasawuf. Jadi orang yang bertasawuf itu mereka berthariqah, mereka berzikir dengan maksud untuk mendapatkan hakikat. Jadi itu Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf secara singkatnya seperti itu. Nah, kemudian kegiatan Tawajuh Akbar ini kami adakan, ini udah yang kedua kalinya, di mana pelaksanaan Tawajuh Akbar ini setiap bulan pada Sabtu terakhir, di mana tujuan kami yaitu untuk mempertemukan jamaah-jamaah MPTT yang ada pada tiap-tiap daerah. Ya, alhamdulillah pada hari ini sudah hadir dari Manado, Likupang, kemudian dari Maeng, dan juga dari Molompar, ada juga dari Ikhwan, dari Nonapan, Boigar, dari Bolsel, Bilalang, kemudian ada juga dari Talutu, dan juga dari Penugaluman, dan juga dari Banggai. Jadi tujuan daripada Tawajuh Akbar ini artinya yang pertama tadi untuk supaya kita bisa berkumpul dengan jamaah-jamaah yang berada di tiap-tiap daerah, dan juga artinya mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan daripada Murabbina, daripada guru kami yang ada di Aceh. Karena di Aceh juga ada pelaksanaan Tawajuh Akbar. Yang sebenarnya Tawajuh Akbar ini kalau di Aceh bukan cuma sebulan sekali, tetapi seminggu sekali, setiap Sabtu. Tapi kami di sini karena melihat keadaan jamaah ada sebagian sibuk dengan pekerjaan, jadi kami mengadakan Tawajuh Akbar ini hanya sebulan sekali. Kemudian Tawajuh Akbar ini tentunya kan kita yang pertama ada kegiatan yang namanya pengajian mulai dari pengajian fikih, seperti tadi kan kita sudah ada pengajian puasanya. Kemudian setelah pengajian fikihnya kita juga memberikan pengajian-pengajian tentang ilmu ketasawufan, tentang pertanyaan-pertanyaan apa itu syariat, thariqah, dan hakikat beserta dalil-dalilnya. Nah, setelah itu kemudian ada setelah kita sholat zuhur dilanjutkan dengan kegiatan
ada namanya doa sama dia. Jadi doa sama dia ini artinya kita membacakan surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, yang kita maksudkan seumpama pahalanya dihadiahkan kepada keluarga yang sudah meninggal. Makanya tadi alhamdulillah banyak artinya jamaah antusias ya di sini. Antusias, mereka menuliskan nama keluarga mereka yang sudah wafat, lalu dibacakan doa sama dia itu yang kita niatkan untuk keluarga mereka yang sudah meninggal. Kemudian setelah itu ada zikir ratib 1000. Jadi zikir ratib 1000 ini juga dia adalah zikir la ilaha illallah. Nah, cuma zikir ratib 1000 ini dinamakan dengan zikir ratib 1000 ini menunjukkan bahwa zikir ini sambungan sanadnya itu kepada Murabbina Abu Yamran. Karena la ilaha illallah ini kan dia artinya sebenarnya zikir secara umum. Cuma kenapa sampai dinamakan dengan ratib 1000? Menunjukkan bahwa la ilaha illallah yang kita amalkan ini ada sambungan sanadnya kepada Murabbina, kepada mursyid kita yaitu Abu Yamran. Lalu setelah itu ditutupi dengan kegiatan tawajuh. Jadi kegiatan tawajuh ini artinya ada satu pengamalan zikir terkhusus di dalam Thariqah Naqsabandi yang disebut dengan tawajuh. Jadi untuk jamaah-jamaah yang sudah mengambil ijazah, itu namanya pengijazahan. Yang sudah mengambil ijazah, yang sudah mengambil BA seperti tadi itu, nah baru mereka diizinkan mengamalkan amalan tawajuh. Jadi mengamalkan amalan tawajuh itu adalah kita mengamalkan zikir dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah, tetapi menyebut nama Allah itu tidak dengan lidahnya. Dia menyebut nama Allah itu dengan hatinya. Ya, kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan ada satu ungkapan afdalul rizqi ma yakfi wa afdalul dzikri ma yakfi wa afdalul dzikri ma yakfi. Sebaik-baik rezeki adalah sesuatu yang mencukupi dan sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi. Jadi melalui ungkapan inilah sehingga dalam Thariqah Naqsabandi itu pengamalan zikirnya tidak dengan lisannya tetapi dia berzikir dengan hatinya, dengan qalbnya. Mungkin seperti itu. Apa harapan ke depan? Harapan ke depan kami insya Allah majelis MPTT ini semakin besar, semakin tersebar, semakin diminati oleh masyarakat karena majelis MPTT ini kami bukan cuma sekedar mengajarkan ilmu-ilmu syariat tetapi juga mengajarkan tentang bagaimana supaya hati ini bisa berteman kepada Allah dan juga dapat mencapai hakikat sebagaimana kata Imam Malik. Barang siapa yang mengamalkan fikih saja tapi tidak mengamalkan tasawuf maka orang itu menjadi orang yang fasik. Dan barang siapa yang hanya mengamalkan tasawuf saja tetapi tidak mengamalkan fikih maka orang itu menjadi orang yang zindik. Maka harapan kami MPTT ini bisa tersebar untuk seluruh jamaah yang ada di Manado ini supaya kita bisa mengenal yang namanya syariat, thariqah dan hakikat sehingga dapat menjalankan agama secara kafah, secara sempurna. Untuk secara keseluruhan jamaah MPTT ada berapa banyak? Ya mungkin ada 1000-an ya, ada 1000-an. Kalau untuk Sulawesi ini mungkin ada 1000-an, ada 1000-an lebih lah. Karena kita kan ada beberapa wilayah ini yang hadir ini belum semuanya. Ada dari Manado, kalau Manado ada dari Banjer, ada juga dari Mahau. Kalau kami dari Pineleng. Banjer, Mahau, Pineleng, terus di mana lagi? Makeret, ada juga dari Makeret. Belum lagi dari Likupang, belum lagi dari Maing. 15 kabupaten di Sulawesi Utara ada semua. Ada rata-rata. Jadi mungkin ada sekitar 1000-an lebih lah. Kegiatan ini kita kira kegiatan pada hari ini sangat penting dilakukan bagi kita semua, seluruh anggota Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Tadi sudah banyak disampaikan oleh salah satu guru pembina kita MPTT Sulawesi Utara bahwa tawajuh ini adalah merupakan salah satu amaliyah yang ada di majelis ini. Ini sebagai pembuktian bahwa apa yang diajarkan oleh, apa yang dibawa oleh mursyid kita ini harus kita sebagai anggota, sebagai jamaah tentu harus melakukan amaliyah-amaliyah tersebut agar supaya kita mampu menjaga seluruh apa yang diajarkan oleh murabbi kita, oleh mursyid kita. Dan berkaitan dengan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, kami selaku pengurus MPTT Sulawesi Utara ini adalah merupakan agenda ke depan, yaitu dalam rangka kita kemudian tadi disampaikan bahwa ada harapan di mana ajaran tauhid tasawuf yang dibawa oleh murabbi kita ini akan tersampaikan ke seluruh jamaah yang ada di Sulawesi Utara tentu
kami selaku pengurus yang ada di Sulawesi Utara ini punya program, punya target-target ke depan. Di 2025 ini kami berencana ingin melakukan revitalisasi struktur organisasi baik yang ada di tingkat provinsi maupun sampai ke daerah-daerah. Revitalisasi ini adalah untuk memberdayakan kembali, menghidupkan kembali mereka-mereka yang belum terberdayakan di waktu-waktu yang lalu. Di 2025 ini kemudian kami akan melakukan revitalisasi itu sehingga seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara ini bisa terjangkau dengan ajaran ini, karena sangat penting ajaran ini harus sampai ke seluruh masyarakat karena sudah terbukti di mana apa yang dibawa oleh murabi kita Abuya Amran Wali, di mana banyak yang kemarin orang-orang yang tidak baik berada di jalan yang salah masuk di majelis ini. Alhamdulillah banyak perubahan. Artinya segi akhlakul karimah ini kemudian bisa terjaga dengan ajaran yang kami lakukan, yang ajaran tauhid tasawuf yang dibawa oleh Abuya Amran Wali di Sulawesi Utara. Dari daerah mana dan maksud tujuan datang ke majelis ini? Silakan Pak. Terima kasih. Saya dari Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun maksud kedatangan kemarin di Manado adalah semata-mata memang mencari ilmu hakikat ini. Ini diawali dengan pertemuan saya dengan Pak Ustadz Dr. Adi Hamdan Ladiku dari Gorontalo. Kebetulan beliau sempat nginap di rumah waktu pergi memberikan hikmah Isra Mi'raj di Kabupaten Banggai Laut. Kemudian begitu saya dengar, saya undang beliau di Kabupaten Banggai Kepulauan, dia nyobrang lagi. Beliau menginap di rumahku selama 2 malam, dan di situ kita banyak cerita tentang ini, tarekat ini. Dan memang tarekat ini dulu pernah di kampungnya saya, tapi tarekat Qadiriyah yang orang Gorontalo yang bawa. Cuma karena beliau sudah meninggal, jadi hilang lagi, tidak ada lagi penerusnya. Nah, begitu datang Pak Ustadz ini, beliau cerita, saya tertarik sekali. Saya bilang, sudah ini barangkali yang saya mau cari-cari itu ilmu. Begitu. Ini tahun berapa Pak? Kemarin, tanggal 1 Januari Februari kemarin. Tanggal 1 Februari kemarin, Pak Ustadz di sana. Begitu. Oh, baru 1 tahun ya Pak ya? Satu bulan lalu. Oh, 1 bulan lalu. Iya. Bapak berkeinginan untuk bergabung dengan majelis ini yang... Iya. Oke. Jadi bicara panjang dengan Pak Ustadz Hamdan, beliau simpulkan kalau Pak Haji benar-benar ingin mencari ilmu, jalan-jalan ke Gorontalo pada tanggal 21. Nanti di sana saya yang arahkan ke Gorontalo. Jadi saya tiba di Gorontalo tanggal 21 kemarin. Berapa orang dari Banggai kemarin? 5 orang dari Banggai Kepulauan, kemudian 1 orang dari Banggai Laut. Pak, selama 1 bulan ini apa yang sudah Bapak rasakan masuk di majelis MTT ini? Memang secara resmi saya belum masuk karena masuknya nanti lewat tadi itu, begitu. Tapi secara ini karena kalau banyak bicara mengenai itu, saya sudah sedikit panggil teman-teman, barangkali seumuran saya. Barangkali kalau Bapak berkeinginan, mari kita jalan-jalan ke Gorontalo. Saya belum bisa bicara banyak karena memang saya belum punya ilmu. Tapi kalau Bapak berkenan, ini tarekat yang selama ini kita cari-cari, Pak Ustadz Hamdan kemarin datang di sini, nah itu beliau gurunya di sana di wilayah Gorontalo. Jadi ternyata saya hanya dapat 4 orang barangkali diterima dengan saya. Dan setelah ini kita sudah diberikan ijazah, dan setelah ini saya akan alhamdulillah mengembangkan bagaimana caranya, insya Allah lebih baik lagi, karena memang kita berkeinginan yang Pak Ustadz Hamdan, kita bikin semacam perwalian di sana, ada pengurusnya barangkali ya di Banggai Kepulauan. Oke, ya Pak. Untuk memperluas.
Chandra Mateos melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.